Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 mata kuliah psikiatri dengan tema somatoform. Kelompok kami yaitu yang pertama ada Sri Anggreni, yang kedua ada Elingdiar Oktaviani, yang ketiga ada Astrid Meliani Pratiwi, yang keempat Anissa Rizky Kurniasari, kemudian yang terakhir ada Aulia Syifa. Oke, yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama pengertian gangguan somatoform, yang kedua gejala gangguan somatoform, yang ketiga penyebab gangguan somatoform, yang keempat jenis-jenis gangguan somatoform, kemudian yang terakhir penanganan gangguan somatoform. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari gangguan somatoform. Gangguan somatoform sendiri merupakan gangguan dengan gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Gangguan ini bersifat kronis berkaitan dengan stresor psikologis yang bermakna, menimbulkan hendaya di bidang sosial, serta adanya perilaku mencari pertolongan yang berlebihan, menurut Hadi Sukanto tahun 2013. Somatoform sendiri merupakan gangguan-gangguan neurotik di mana individu jika terkena dapat mengalami emosional yang tidak tentu, dan emosional tadi bisa berubah menjadi penyakit fisik yang menjadi masalah. Nah, biasanya keluhan penyakit fisik yang berulang dan lama dan pasien ini mempunyai permintaan untuk terus diperiksa oleh dokter walaupun sudah berulang kali yang dimana hasilnya selalu negatif atau tidak adanya penyakit dan dokter sudah menjelaskan bahwa tidak ada ditemukannya kelainan fisik yang menjadi dasar dari keluhannya. Nah, gangguan ini dapat dipicu oleh masalah fisik dan perawatan medis seperti misalnya sakit perut yang parah dapat dimulai setelah infeksi gastrointensial akut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala gangguan somatoform. Gejala-gejala gangguan fisik seperti pegal, nyeri otot, dan penyakit fisik lainnya yang terkadang berlebihan, tetapi pada hasilnya tidak ditemukan gangguan fisiologis atau tidak adanya penyakit fisik. Ciri utama gangguan ini adalah adanya keluhan penyakit fisik yang berulang-ulang dan lama, disertai dengan permintaan untuk pemeriksaan medis, walaupun sudah berulang kali hasilnya selalu negatif. Dan dokter juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan kelainan fisik yang menjadi dasar keluhannya. Nah, dalam mendiagnosis gangguan ini lebih menekankan pada ciri psikologis dari simptom fisik daripada alasan yang mendasari atau sebab dari simptom tersebut secara medis. Diagnosis pasti memerlukan semua hal berikut. Yang pertama, adanya banyak keluhan-keluhan yang bermacam-macam yang tidak dapat dijelaskan atas dasar adanya kelainan fisik yang sudah berlangsung sedikitnya 2 tahun. Kemudian yang kedua, tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang dapat menjelaskan keluhan-keluhannya. Selanjutnya yang ketiga, terdapat disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan sifat keluhan-keluhannya serta dampak dari perilakunya. Nah, jadi orang dengan gangguan somatoform ini memiliki kekhawatiran yang berlebih mengenai tingkat keseriusan simptom yang mereka rasakan. Kekhawatiran mereka mungkin berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi sumber kefrustasian yang berkelanjutan bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan juga dokter mereka. Baik, selanjutnya adapun menurut DSM-4, gejala-gejala gangguan somatoform yang muncul harus meliputi 4 ciri, yaitu yang pertama, minimal ada 4 simptom nyeri pada lokasi yang berbeda. Kemudian yang kedua,
Minimal ada 2 simptom gastrointestinal, misalnya seperti mual atau kembung. Kemudian yang ketiga, riwayat minimal ada 1 simptom seksual yang berbeda dari rasa sakit atau nyeri. Misalnya ketidakmampuan ereksi. Kemudian ciri yang terakhir ada 1 gejala pseudoneurologis. Riwayatnya sekurangnya 1 gejala atau defisit yang mengarahkan pada kondisi neurologis yang tidak terbatas pada nyeri. Contohnya gejala konversi seperti sulit menelan atau benjolan di tenggorokan. Kemudian contoh lainnya ada retensi urin, pandangan ganda, kebutaan, ketulian, dan kejang. Selanjutnya ialah penyebab gangguan somatoform. Nah, faktor-faktor penyebab gangguan somatoform ini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis dan yang kedua adalah faktor perilaku, emosi, dan juga kognitif. Baik, langsung saja ke faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya pengaruh faktor genetik dalam transmisi gangguan somatoform. Seperti yang dikemukakan oleh Nevitt, bahwa faktor genetis memegang peranan penting dalam pembentukan somatoform, yakni pengaruh genetis orang tua yang memiliki gangguan psikosomatisasi. Pembentukan gangguan somatoform merupakan akibat adanya penurunan metabolisme suatu zat tertentu di lobus frontalis dan juga hemisfer non-dominan. Selanjutnya yang kedua adalah faktor perilaku, emosi, dan juga kognitif. Faktor perilaku ini menyebabkan gangguan somatoform yaitu yang pertama, adanya keinginan klien untuk terbebas dari tanggung jawab yang biasa atau menghindar dari situasi-situasi yang tidak nyaman yang menyebabkan kecemasan. Kedua, adanya keinginan klien untuk mencari perhatian sehingga menampilkan peran sakit. Yang ketiga, adanya perilaku kompulsif untuk mereduksi kecemasan yang kemudian diasosiasikan dengan keterpakuan perasaan khawatir dan kerusakan fisik. Nah, faktor penyebab yang berhubungan pada emosi dan kognitif yaitu yang pertama, adanya kesalahan interpretasi dari perubahan tubuh atau simptom fisik sebagai tanda penyakit serius. Yang kedua, menyalahkan kinerja buruk kesehatan yang menurun sebagai strategi self-handicapping atau hipokondriasis. Baik, lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis-jenis gangguan somatoform yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada gangguan nyeri atau pain disorder. Pada gangguan ini, individu akan mengalami nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan medis. Rasa sakit ini diduga muncul akibat faktor konflik psikologis. Penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan relaksasi, mengajari penderita bagaimana caranya menghadapi stres, mendorong untuk mengerjakan aktivitas yang lebih baik, serta meningkatkan kontrol diri. Gangguan nyeri ditandai dengan adanya sakit parah sebagai fokus perhatian pasien. Kategori gangguan somatoform mencakup berbagai penyakit termasuk di dalamnya adalah sakit kepala kronis, masalah punggung, artritis, nyeri otot dan kram, atau juga nyeri panggul. Dalam beberapa kasus nyeri pasien, tampaknya sebagian besar karena faktor psikologis. Namun dalam kasus lain, rasa sakit ini berasal dari suatu kondisi medis serta psikologi pasien. Lanjut ke gangguan yang kedua yaitu gangguan dismorfik tubuh atau body dysmorphic disorder. Merupakan keluhan yang berlebihan atau dibesar-besarkan tentang kekurangan tubuh. Penyebab dari gangguan ini belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan faktor budaya atau sosial yang mempengaruhinya. Misalnya, ada konsep bahwa perempuan cantik adalah yang memiliki hidung yang mancung. Seorang individu yang mengalami gangguan dismorfik tubuh bisa jadi akan menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin untuk mengamati kekurangan dari hidungnya, atau bisa jadi ia akan mengeluarkan biaya berapapun itu untuk memperbaiki hidungnya dengan cara operasi plastik. Terdapat juga kriteria diagnostik untuk gangguan dismorfik tubuh ini. Yang pertama,
Preokupasi dengan bayangan cacat dalam penampilan. Jika ditemukan sedikit anomali tubuh, kekhawatiran orang tersebut adalah berlebihan secara nyata. Yang kedua, preokupasi menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang ketiga, preokupasi tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan mental lain, misalnya ketidakpuasan dengan bentuk dan ukuran tubuh pada anoreksia nervosa. Lebih lanjutnya, terdapat kriteria diagnostik untuk gangguan nyeri. Yang pertama, nyeri pada satu atau lebih tempat anatomis merupakan pusat gambaran klinis dan cukup parah untuk memerlukan perhatian klinis. Yang kedua, nyeri menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang ketiga, faktor psikologis dianggap memiliki peranan penting dalam onset kemarahan, eksaserbasi, atau bertahannya nyeri. Yang keempat, gejala atau defisit tidak ditimbulkan secara sengaja atau dibuat-buat seperti pada gangguan buatan atau berpura-pura. Yang kelima, nyeri tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan mood, kecemasan, atau gangguan psikotik dan tidak memenuhi kriteria dyspareunia. Jenis-jenis gangguan selanjutnya adalah hipokondriasis, yakni ketakutan akan penyakit serius. Kecemasan yang dialami oleh seorang penderita hipokondria bukan hanya sekedar meyakininya saja, melainkan juga disertai dengan tindakan. Penderita hipokondria akan selalu menanggapi keluhan-keluhan fisik dengan sangat serius dan menyimpulkan bahwa dia menderita penyakit tertentu. Misal, ketika menderita batuk, penderita hipokondria akan menganggap bahwa ia mengalami penyakit TBC atau kanker paru-paru, sehingga ia akan terus memeriksakan dirinya ke dokter dan tidak mempercayai hasil lab, sekalipun hasil tersebut adalah sangat akurat. Penyebab hipokondria umumnya adalah trauma, kecemasan, beban emosional, dan konflik psikologis. Penanganan yang bisa dilakukan untuk para penderita hipokondriasis adalah dengan terapi kognitif behavioral, karena terapi ini dapat mengubah pemikiran yang pesimis. Kriteria diagnostik untuk hipokondriasis. A. Preokupasi dengan ketakutan menderita atau ide bahwa ia menderita suatu penyakit serius didasarkan pada interpretasi keliru orang tersebut terhadap gejala-gejala tubuh. B. Preokupasi menetap walaupun telah dilakukan pemeriksaan medis yang tepat dan penentraman. C. Keyakinan dalam kriteria A tidak memiliki intensitas waham, seperti gangguan delusional tipe somatik, dan tidak terbatas pada kekhawatiran tentang penampilan, seperti pada gangguan dismorfik tubuh. D. Preokupasi menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain. E. Lama gangguan sekurangnya 6 bulan. F. Preokupasi tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan kecemasan umum, gangguan obsesif kompulsif, gangguan panik, gangguan depresif berat, cemas perpisahan, atau gangguan somatoform lain. Jika untuk sebagian besar waktu selama episode berakhir, orang tidak menyadari bahwa kekhawatirannya tentang menderita penyakit serius adalah berlebihan atau tidak beralasan. Selanjutnya adalah gangguan konversi. Menurut DSM-4, gangguan konversi adalah gangguan dengan karakteristik munculnya satu atau beberapa simptom neurologis, misal buta, lumpuh, dan lain-lain, yang tidak dapat dijelaskan secara medis dan diduga faktor psikologis memiliki peranan penting
dengan awal dan keparahan gangguan. Gangguan konversi dicirikan oleh suatu perubahan besar dalam fungsi fisik, meski tidak ada temuan medis yang dapat ditemukan sebagai simptom atau kemunduran fisik. Simptom-simptom ini tidaklah dibuat secara sengaja. Simptom fisik itu biasanya timbul tiba-tiba dalam situasi yang penuh tekanan. Menurut DSM, simptom konversi menyerupai kondisi neurologis atau medis umum yang melibatkan masalah dengan fungsi motorik atau gerakan yang volunter atau fungsi sensoris. Beberapa pola simptom yang klasik melibatkan kelumpuhan, epilepsi, masalah dalam koordinasi, kebutaan tunnel vision, hanya bisa melihat apa yang berada tepat di depan mata, kehilangan indera pendengar atau penciuman, atau kehilangan rasa pada anggota badan, anestesi. Kriteria diagnostik untuk gangguan konversi yaitu A. Satu atau lebih gejala atau defisit yang mengenai fungsi motorik volunter atau sensorik yang mengarahkan pada kondisi neurologis atau kondisi medis lain. B. Faktor psikologis dipertimbangkan berhubungan dengan gejala atau defisit karena awal atau eksaserbasi gejala atau defisit adalah didahului oleh konflik atau stresor lain. C. Gejala atau defisit tidak ditimbulkan secara sengaja atau dibuat-buat, seperti pada gangguan buatan atau berpura-pura. D. Gejala atau defisit tidak dapat setelah penelitian yang diperlukan dijelaskan sepenuhnya oleh kondisi medis umum atau oleh efek langsung suatu zat, atau sebagai perilaku atau pengalaman yang diterima secara kultural. E. Gejala atau defisit menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis, atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain, atau memerlukan pemeriksaan medis. F. Gejala atau defisit tidak terbatas pada nyeri atau disfungsi seksual. Tidak terjadi semata-mata selama perjalanan gangguan somatisasi, dan tidak dapat diterangkan dengan lebih baik oleh gangguan mental lain. Yang selanjutnya adalah gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi adalah gangguan dengan karakteristik berbagai keluhan atau gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara adekuat atau tidak memenuhi syarat dengan menggunakan hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Gejala ini bersifat kronis, muncul selama beberapa tahun dan terjadi sebelum usia 30 tahun, dan berhubungan dengan stres psikologis yang signifikan. Hendaya dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, serta upaya mencari pertolongan medis yang berlebihan. Kriteria diagnostik untuk gangguan somatisasi. A. Riwayat banyak keluhan fisik yang dimulai sebelum usia 30 tahun yang terjadi selama periode beberapa tahun dan membutuhkan terapi, yang menyebabkan gangguan bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain. B. Tiap kriteria berikut ini harus ditemukan dengan gejala individual yang terjadi pada sembarang waktu selama perjalanan gangguan, seperti empati gejala nyeri, 2 gejala gastrointestinal, 1 gejala seksual, 1 gejala pseudoneurologis. C. Salah satu atau 2 setelah penelitian yang diperlukan. Tiap gejala dalam kriteria B tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sebuah kondisi medis umum yang dikenal atau efek langsung dan suatu zat. 2. Jika terdapat kondisi medis umum,
Keluhan fisik atau gangguan sosial atau pekerjaan yang ditimbulkan adalah melebihi apa yang diperkirakan dan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik atau temuan laboratorium. D. Gejala tidak ditimbulkan secara sengaja atau dibuat-buat, seperti gangguan buatan atau pura-pura. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penanganan gangguan somatofrom. Penanganan gangguan somatofrom harus berhati-hati karena bukan hanya pasien, tetapi seringkali dokter juga yakin bahwa gejala-gejala yang ada merupakan tanda penyakit fisik dan gangguan psikiatrik. Pemeriksaan medis harus ditentukan berdasarkan penilaian dokter terhadap gejala yang ada, bukan oleh permintaan pasien. Nah, penanganan gangguan somatofrom itu ada obat antidepresan. Obat antidepresan bermanfaat dalam sebagian besar kasus meskipun tidak ada depresi yang menyertai. Tetapi penggunaannya harus disertai penjelasan yang memadai agar tidak dianggap mengada-ngada. Penanganan gangguan somatofrom juga bisa dengan terapi perilaku kognitif, ada dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, terapi CBT akan bermanfaat jika diadaptasi untuk keluhan somatis utama. Pasien mungkin perlu dibantu untuk mengenali dan mengatasi stresor sosial yang dialami. Juga perlu didorong untuk kembali ke fungsi normal dan mengurangi perilaku sakit atau illness behavior secara bertahap. Nah, terapi kognitif berfokus pada kognisi maladaptif. Terapi kognitif mendorong klien untuk mengenali dan mengubah kesalahan dalam berpikir. Disebut sebagai distorsi kognitif yang mempengaruhi mood dan menyebabkan hendaya perilaku, seperti kecenderungan membesar-besarkan kejadian negatif dan mengecilkan pencapaian pribadinya. Terapi kognitif adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan penggunaan teknik kognitif dan perilaku untuk membantu individu memodifikasi mood dan perilakunya dengan mengubah pikiran yang merusak diri. Premis dasar terapi kognitif adalah bahwa cara individu merasa atau berperilaku sebagian besar ditentukan oleh penilaian mereka terhadap peristiwa. Nah, terapi kognitif adalah pendekatan yang berorientasi problem dan edukatif dengan tujuan sebagai berikut, yaitu ada memperbaiki dan memecahkan kesulitan atau masalah, membantu klien memperoleh strategi yang konklusif dalam mengatasi masalah, membantu klien memodifikasi kesalahan berpikir atau skema, membantu klien menjadi terapi pribadinya sendiri. Tujuannya adalah bahwa klien seharusnya menggunakan strategi untuk memahami problem-problem di masa depan tanpa didukung terapeutik dan kemudian menjadi terapi dirinya sendiri. Nah, terapi kognitif behavior memiliki asumsi bahwa pola pikir dan keyakinan mempengaruhi perilaku, dan perubahan pada kognisi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang dihadapkan. Nah, jika memang terindikasi bahwa kamu adalah penderita somatofrom disorder, disarankan nih segera mendatangi psikolog untuk diberikan penanganan terapi agar gangguan dapat berkurang. Namun, untuk kamu yang masih dalam taraf yang normal, berikut ada tips agar mengurangi rasa cemas atau gugup pada saat menghadapi situasi-situasi yang kurang membuat kamu nyaman. Nah, yang pertama ada tunda kecemasan. Ini adalah trik sederhana mengatasi kecemasan. Jika kamu sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, coba katakan pada diri sendiri, nanti saja deh, aku khawatir ini karena gak akan terjadi apa-apa.
hari ini. Setiap kali masalah muncul di pikiran kamu, pakailah cara ini, karena fakta mengatakan bahwa kecemasan berlebih sebagian besar tidak pernah terjadi. Menunda hanya cara untuk mengatasi pikiran negatif. Sifat alami dari pikiran manusia adalah menciptakan masalah dan mencemaskannya. Teknik ini adalah cara mengatasi kecemasan berlebihan yang paling mudah. Yang kedua, ambil tindakan. Rasa cemas membuat kita lumpuh oleh ketakutan. Daripada hanya mencemaskannya saja, pikirkanlah dengan hati langkah yang bisa diambil untuk menghadapi masalah tersebut. Misalnya, ketika kamu mencemaskan masalah keuangan, pikirkan cara untuk mengurangi pengeluaran, cara meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kecemasan bukan dengan hanya merasakannya dan seolah tidak berdaya. Ambillah tindakan. Beberapa masalah tidak boleh diabaikan dan butuh tindakan. Sebagian lagi tidak memerlukan tindakan apa-apa karena hanya merupakan imajinasi belakang. Yang ketiga, hati-hati dengan apa yang dipikirkan. Ketika kita sering memikirkan sesuatu, kemungkinan besar hal tersebut akan terwujud. Jika kita khawatir akan membuat kesalahan, peluang kesalahan tersebut bisa terjadi semakin besar. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan. Ingat tentang kekuatan pikiran. Daripada memikirkan hal negatif, pikirkan cara mendapatkan jalan keluar dari masalah. Yang keempat yaitu mengendalikan pikiran. Cara menghadapi kecemasan yang paling utama adalah dengan belajar mengendalikan pikiran. Kadang kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri, seolah kita diperbudak oleh pikiran yang belum jelas. Identifikasi pikiran yang muncul terlebih dahulu. Terima jika pikiran itu benar dan keluarkan bila pikiran itu hanya merusak diri. Maka, milikilah kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Cara yang kelima, jangan bersikap angkuh. Kita sering khawatir tentang penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita khawatir tidak dapat memenuhi harapan orang lain. Pikiran seperti ini yang membuat diri angkuh karena terus-menerus mencari penghargaan dan kekaguman dari orang lain. Diperlukan kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan batin untuk tidak khawatir dengan penilaian orang lain. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.